Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta Bincang Dai yang selalu setia menyaksikan program Bincang Dai ini edisi bulan suci Ramadan. Baik, kita masuk pada sesi yang ketiga. Mungkin masih ada di antara bunda-bundaku yang ingin bertanya sebelum kita masuk pada kesimpulan. Baik bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumria dari Majelis Taklim Sabilillah. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terkait budaya di Sulawesi Selatan? Apakah ada unsur kemusyrikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut pandangan saya terkait budaya-budaya yang berada di Sulawesi Selatan? Apakah budaya-budaya tersebut ada unsur-unsur kesyirikan atau kemusyrikan? Jadi perlu kita garis bawahi bahwa budaya-budaya apa dulu ya, karena ada beberapa budaya-budaya yang memang menurut orang itu syirik, menurut orang itu musyrik, tapi sesungguhnya budaya-budaya itu tidak syirik dan tidak musyrik. Contoh misalnya, ketika ada di antara keluarga kerabat, keluarga, sahabat atau orang tua yang meninggal dunia, mungkin yang meninggal dunia, kemudian sering diadakan acara baca-baca di rumah, baca kapara ya, baca kapara, baik itu dengan yasinan, baik itu dengan tahlilan, barasanji atau apapun itu sebetulnya anu baik semua ji, anu baik semua. Cuma yang perlu diperhatikan di sini tidak lain adalah niat. Jadi kalau baca kapara niat tak, jangan mau kasih makan orang mati, salah itu. Jadi niat tak itu baca kapara untuk sedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Terkadang kita baca kapara tapi kita niatkan halusukna makanan pergi ke orang mati. Nah orang mati sudah tidak makan nih ya. Jadi kita itu baca kapara, kita niatkan setelah kita baca kapara, misalnya baik itu barasanji, yasinan atau tahlilan, setelah itu kita panggil nih keluarga tak semua, keluarga, tetangga, ayo kita makan. Nah dari situlah nilai pahala itu yang sampai kepada orang yang meninggal dunia yang sudah diniatkan. Jadi bukan nasinya atau makanannya halusuknya pergi ke orang meninggal dunia, tapi nilai keberkahan dari doa yang kita baca kemudian kita sedekahkan makanan itu, pahala itulah yang sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini perlu harus diluruskan karena terkadang kita niat kita itu salah, padahal anu baik, tapi niat kita salah sehingga rusaklah semua rangkaian ibadah yang kita rencanakan. Makanya itu perlu diperhatikan, segala sesuatu jangan langsung kita menganggap bahwa oh ini syirik, ini musyrik. Kalau yang syirik dan musyrik itu sudah jelas kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi ku kasih ke ini bunda, terkadang mau bulan puasa atau mau lebaran atau selesai lebaran pergi ke ziarah kubur. Ziarah kubur tidak masalah sepanjang kita tidak minta di kuburan. Ziarah kubur tidak masalah, kita mendoakan keluarga, kerabat atau orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu sebagai hadiah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kita doakan mereka. Yang salah itu ketika kita datang minta kepada kuburan. Inilah yang harus kita perhatikan. Minta itu hanya kepada Allah, jangan minta kepada kuburan. Saya pun sering melakukan ziarah kubur ke kuburannya Andre Gurupta, Burama Ambodalle. Saya minta doa, tapi saya minta doa, ya Allah berkahi ilmu kami sebagaimana engkau berkahi ilmu yang engkau berikan kepada Gurupta, almarhum Gurupta Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle. Begitu. Jadi bukan kita minta matu atau nanti kalau baik misalnya tabe, mohon maaf, baik misalnya panennya padiku, datang kak ke sini potong kak kambing.
Jadi jangan kayak begitu. Kalau mau kita bersedekah, langsung bersedekah kepada Allah. Potong kambing langsung berikan kepada anak yatim, tetangga, fakir miskin. Itu lebih afdal dibandingkan kita menyembah kepada hal-hal yang lain. Saya kira itu Bunda, dan sebagai kesimpulan pengajian kita di pagi hari ini, marilah bersama-sama saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua untuk selalu memperkuat akidah kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sebagai bentuk bahwa betul-betul kita komitmen dengan Allah, bahwa betul-betul kita menanamkan komitmen dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak sampai akhir nanti ketika kita diwafatkan pun kita tutup usia kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Begitu banyak orang-orang yang di penghujung akhir hayatnya berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena apa? Karena kebiasaan-kebiasaan atau kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan semasa hidupnya, mungkin tanpa dia ketahui. Maka perlu ini dibahas di dalam sebuah pengajian terkait dengan akidah. Karena Rasul pun selama 13 tahun tidak langsung menyampaikan bagaimana cara sholat, tapi selalu Rasul menyampaikan akidahmu dulu perbaiki akidahmu, kuatkan akidahmu, baru kita mengenal yang namanya sholat, yang namanya puasa. Sehingga dengan demikian ketika kita melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan ataupun di luar dari bulan suci Ramadan, ibadah yang kita dapatkan adalah ibadah-ibadah yang sempurna, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para pemirsa Kompas TV yang dimanapun Anda berada, para pencinta Bincang Dai yang selalu setia menyaksikan program Bincang Dai ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam melakukan nilai-nilai ibadah, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Baik, saya akhiri program Bincang Dai di pagi hari ini dengan ucapan hadza min fadli rabbi ismi Abdurrahman Al-Fakir At-Ta'if ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفة إسقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام